Cerita dimulai dengan kebahagiaan Lena, seorang wanita yang sangat bahagia karena mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kota Manila. Lena yang sering bermain futsal dengan pacarnya Arthur, hidup sederhana di sebuah desa pinggir pantai. Bagi Arthur, berita tersebut dianggap sebagai musibah karena akan sulit bertemu dengan Lena. Meski demikian, Lena meyakinkan Arthur bahwa di era modern ini, mereka dapat tetap berkomunikasi melalui telepon dan waktu akan terasa singkat jika mereka sering berkomunikasi. Arthur pun senang dengan ucapan Lena dan mereka merayakan dengan bermain futsal di pinggir pantai saat itu juga. Namun keluarga Lena, terutama ayah dan ibunya, tidak setuju dengan keputusannya untuk melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Ibunya melarang dengan keras dan meyakinkan Lena bahwa langkah ini tidak akan mengubah hidupnya. Meski dihadapkan dengan penolakan keras, Lena tetap teguh pada pendiriannya. Ibunya marah, bahkan menyatakan bahwa tidak akan menganggap Lena sebagai anaknya lagi. Meskipun demikian, Lena yakin bahwa suatu hari ibunya akan memaafkannya. Melihat perlakuan ibu Lena, Arthur dengan tegas memutuskan untuk menolong Lena. Ia membawa Lena pulang ke rumahnya. Dan setelah melihat sikap ibu Lena, Arthur bertekad untuk membantu membiayai Lena selama studinya di Manila. Arthur berjanji untuk menunggu Lena menyelesaikan pendidikan dan menikahinya setelah itu. Lena berkomitmen untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa keputusannya benar dan tetap setia pada Arthur. Keesokan harinya, Lena berangkat ke Manila diantar oleh Arthur. Kaya ang signal sa atin. Ang daming pogi sa Maynila. Di sana, Lena memulai perjalanan pendidikannya. Meskipun jarak memisahkan mereka, Arthur rutin menelpon dan melakukan video call untuk memastikan bahwa Lena baik-baik saja. Lena merasa tidak enak menerima bantuan finansial dan berjanji akan mengganti biaya tersebut setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Namun Arthur menegaskan agar Lena fokus pada pembelajarannya dan tidak perlu khawatir tentang biaya. Arthur berjanji akan melakukan segalanya untuk memastikan Lena mendapatkan pendidikan yang layak. Dia menyadari bahwa pekerjaan sebagai nelayan mungkin tidak cukup untuk membiayai Lena. Namun, ia dengan tulus bersedia melakukan apapun demi kebahagiaan dan kesuksesan Lena. Suatu hari, Arthur pergi menemui Lena dengan niat memberikan kejutan. Saat menunggu di kontrakan Lena, Arthur melihat Lena tiba diantar oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Merasa cemburu, Arthur bertanya tentang pria itu, dan Lena menjelaskan bahwa dia adalah teman sekolahnya. Setelah memastikan, Lena mengajak Arthur masuk ke kontrakannya, di mana mereka dapat melepas rindu setelah waktu yang lama tidak bertemu. Mereka berdua mengadakan permainan futsal yang menyenangkan sebelum Arthur pulang ke kampung halamannya. Beberapa waktu kemudian, Lena menelpon Arthur dengan isak tangis, memberitahu bahwa beasiswa yang diterimanya dicabut karena tidak lulus mata pelajaran tertentu. Arthur dengan penuh dukungan menenangkan Lena dan menegaskan bahwa meskipun beasiswa dicabut, ia akan tetap membiayai Lena sepenuhnya sampai dia lulus. Arthur memberikan semangat kepada Lena agar tetap fokus pada pembelajarannya, menunjukkan komitmennya untuk mendukung Lena melalui setiap rintangan. Di saat-saat sulit, Arthur berupaya melakukan segala pekerjaan untuk menghasilkan uang, bahkan hingga menangkap ikan di laut dalam kondisi cuaca ekstrim. Namun, nasihat dari orang tua di sana menghentikan niatnya. Orang tua tersebut menyarankan agar Arthur tidak berlebihan membantu Lena, memperingatkan bahwa suatu hari Lena mungkin akan meninggalkannya demi pria lain. Meskipun terdiam oleh nasihat tersebut, Arthur memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk melaut. Keesokan harinya, Arthur kembali mencari ikan dan mengantar turis untuk berkeliling wisata. Meski terdapat rintangan dan nasihat yang sulit diterima, Arthur tetap berusaha mencari solusi agar dapat memberikan dukungan maksimal pada Lena dan menjaga hubungan mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah Lena lulus dan kembali pulang ke kampung halamannya, Arthur telah menanti kepulangannya. Semua keluarga dan warga di kampung halamannya turut senang dan menyambut Lena dengan sebuah pesta yang meriah.
Arthur memutuskan untuk memberanikan diri dengan memberikan cincin dan melamar Lena di hadapan keluarga dan seluruh warga di sana. Namun, nasib tak berpihak pada Arthur karena Lena menolak lamaran tersebut dengan alasan telah memiliki pacar di Manila. Arthur yang tak dapat menerima kenyataan tersebut langsung mengejar Lena, berusaha meyakinkan dan memohon sambil menangis agar Lena tidak meninggalkannya dan mau menerima lamarannya. Meskipun Arthur telah memohon, Lena tetap pada pendiriannya, menciptakan momen yang sulit dan menyakitkan dalam hubungan mereka. Sabi mo sa akin kung ano yung nagawa mo man, Lena. Lena, mahal na mahal kita. Lena! Ayah dan ibu Lena merasa kecewa karena Lena telah mempermalukan Arthur di hadapan warga. Orang tua Lena kemudian mengingatkan jasa besar Arthur yang telah bersusah payah membiayai Lena hingga lulus. Dalam pembelaannya, Lena berkata akan mengganti seluruhnya setelah mendapatkan pekerjaan. Namun, orang tua Lena menegaskan bahwa hutang budi tidak bisa diganti dengan uang, apalagi dengan memberikan kesakitan pada orang yang telah banyak berkorban untuknya. Mereka mengingatkan bahwa bekas perbuatan tersebut akan membekas dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Pada suatu hari, Lena berniat kembali ke Manila untuk menemui pacarnya dan mencari pekerjaan sesuai dengan studi yang telah ditempuhnya. Tanpa curiga, Lena bersedia diantar oleh Arthur yang sudah menunggu di tepi pantai dengan perahunya. Namun di tengah perjalanan, Arthur membelokkan perahunya dan membawa Lena ke sebuah pulau terpencil. Di pulau ini, Lena disekap dan dikurung oleh Arthur sebagai bentuk sakit hati atas perbuatan Lena terhadap dirinya. Terikat oleh rantai, Lena pun tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, seorang pria datang ke rumah Lena dan menjelaskan bahwa dirinya adalah pacar Lena. Kedatangannya bertujuan untuk menanyakan alasan mengapa Lena memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Ayah dan ibu Lena hanya bisa memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, Lena pergi entah kemana dan belum kembali hingga sekarang. Sementara itu, di pulau terpencil, Arthur bebas melakukan apapun terhadap Lena. Setiap hari Arthur memaksa Lena untuk bermain futsal dengannya, menyuruh Lena menjadi penjaga gawang. Lena yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah menerima serangan bertubi-tubi dari Arthur. Arthur nekat melakukan tindakan tersebut karena hatinya yang terluka. Ia kemudian menceritakan semua perjuangan dan pengorbanannya demi Lena, termasuk menjadi pekerja kasar dan bahkan pernah disiksa oleh orang lain. Semua itu dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan uang guna membiayai pendidikan Lena. Dari semua kejadian yang menimpa Arthur, ada satu hal yang membuatnya tak bisa menanggungnya, yaitu ketika ia kehilangan orang tuanya saat sibuk mencari uang untuk biaya Lena. Mendengar berita tersebut, Lena pun hanya bisa menangis. Di sisi lain, keluarga Lena tampak panik dan bersedih. Orang tua Lena melaporkan pada polisi bahwa Lena telah hilang dan tak ada kabar. Pacar Lena yang berasal dari Manila juga turut hadir untuk memberikan keterangan. Tiba-tiba Arthur datang dan membawa rekaman suara Lena, menjelaskan bahwa Lena baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Polisi yang percaya pun bergegas kembali pulang dan tidak melanjutkan penyelidikan. Namun pacar Lena tidak percaya begitu saja dan menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Lena. Ia kemudian mencari tahu keberadaan Lena dengan datang secara diam-diam ke rumah Arthur. Di sana ia menemukan bukti bahwa Lena telah disekap oleh Arthur. Namun usahanya sia-sia karena Arthur tiba-tiba datang dan menyingkirkan pacar Lena yang kemudian jasadnya dibuang ke laut oleh Arthur. Lena yang masih dirantai mencoba membujuk Arthur untuk membukanya dengan alasan ingin buang air kecil. Usaha kaburnya itu pun gagal karena Arthur terus mengikutinya. Tidak menyerah, Lena kembali mencoba kabur dengan merayu Arthur untuk bermain futsal dengannya sampai Arthur kelelahan dan tertidur pulas. Ketika Arthur terbangun dan mengetahui aksi Lena, ia pun segera memberikan perlawanan. Lena terus berusaha dengan berbagai cara dan akhirnya Lena berhasil kabur dan meninggalkan Arthur di pulau tersebut dalam keadaan tak berdaya. Lalu film pun selesai.